Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Prodi PG PAUD semester 2 dengan NIM 1862250099. Dengan dosen pengaku Ari Widya Sukti SPD MPD. Saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi kurang minatnya anak dalam belajar matematika dan sains anak usia dini. Nah, topik pembahasan kali ini ada 3, yaitu definisi kurang minat matematika dan sains, yang kedua ada observasi, yang ketiga yaitu penanganannya. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi kurang minat matematika dan sains. Nah, definisi minat anak itu kurang minat dalam belajar matematika dan sains dapat diartikan sebagai ketidakberminatan siswa terhadap pelajaran matematika dan sains. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus memiliki cara tersendiri untuk mendekati siswanya dalam cara mengajar dan pendekatan diri terhadap siswanya. Hal ini bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif. Nah, yang kedua yaitu ada observasi. Di sini ada observasi ya, hasil observasi. Hasil observasinya itu hasil yang didapatkan bahwa anak tersebut yang pertama, bimbingan dalam berhitung. Nah, anak ini harus dibimbing dalam berhitung. Misalkan 3 ditambah 2. Nah, anak itu masih belum bisa mengerjakannya dengan sendiri. Nah, lalu yang kedua ada contoh setiap angkanya. Nah, jadi setiap guru menerangkan untuk menuliskan angka 1 sampai 10, tapi anak tersebut tidak dapat menuliskan angka 1 sampai 10 dengan benar dan tersusun rapi. Lalu yang ketiga, dalam berhitung 1 sampai 10 masih berantakan. Anak tersebut masih melafazkan 1 sampai 10 itu, misalkan contohnya dia berhitung 1, 2, 3 langsung ke 5, 7, 10, 9 gitu. Seperti acak gitu ya. Nah, di sini ada video anak dalam menulis angka. Nah, tersebut bernama Zevania, itu Zevania, umurnya 4 tahun. 5 bulan lagi anak tersebut umurnya 5 tahun. Oke, Bu. Tambah 5 dulu. Tulis di bawah sini 1, 2, 3. 谢谢你的爱。你懂。5. Iya. Oke, di slide tadi di slide ini video anak dalam menulis angka ya. Nah, di situ saya menginstruksikan anak untuk menulis angka 1 sampai 10. Nah, tetapi anak tersebut hanya bisa menulis angka 1. Angka 2-nya seperti mirip huruf A. Jadi yang saya lakukan adalah mencontohkan tulisannya 1 sampai 5 terlebih dahulu agar anak tersebut tidak kebingungan dalam menulis angka. Iya. Oke, lanjut. Di sini ada angka 2. 3 ditambah 2. Berarti 3 sama 2 besaran 3 di mulut, 2 dicari. Habis 3. 5. Berarti tulis di sini angka 5. Benar. Coba. Angka 5 nih. Contohnya nih angka 5 nih. Iya. Iya, di situ. Angka 5, iya, contohnya. Ini. Oke, berarti gimana? Hore. Gimana tangannya? Hore. Di video anak tersebut
memang sangat susah untuk belajar. Soal belajar, anak tersebut memang kurang minat, apalagi dalam hal matematika. Nah, di situ saya menginstruksikan anak untuk mengerjakan soal matematikanya. Lalu setelah selesai, jika anak tersebut berhasil, maka anak tersebut boleh menggerakkan tangannya agar anak tersebut aktif ya dan mau mengisi soal berikutnya ke bawahnya lagi. Nah, lalu masuk ke segmen yang ketiga, yaitu penanganan. Nah, penanganan yang dilakukan oleh saya itu yang pertama, cobalah dengan menggunakan gambar atau cara lain. Contohnya, berikan soal yang menarik dan menyenangkan. Misalkan gambar mobilnya ada 3, nah anak tersebut suruh berhitung dari satu, hitung ada berapakah jumlah mobilnya, setelah itu ditulis angkanya. Lalu yang kedua bisa juga dengan menjelaskan perlahan kepada anak cara pengerjaannya. Nah, anak-anak itu kan sangat susah dalam memahami perkataan. Nah, sebaiknya kita menginstruksikannya secara perlahan-lahan, secara tahap demi tahap ya, gitu. Lalu yang ketiga, tuangkan konsep matematika ataupun angka-angka secara tertulis di atas kertas agar anak mudah melihatnya dan tidak sekedar abstrak. Nah, seperti tadi yang saya lakukan di papan tulis tersebut, saya menginstruksikan tulis angka 1 sampai 10, tapi anak tersebut tidak dapat melakukannya. Dia hanya memikirkan di ambang-ambangnya, itu abstrak ya. Nah, setelah saya menuliskan 1 sampai 5 di papan tulis secara nyata, anak tersebut mudah dalam menulisnya. Lalu yang keempat, yang paling penting, awasi anak setiap keterlambatan atau perkembangan anak dalam memahami matematika dan sains, ataupun cara pengerjaan dalam menyelesaikan soal. Ada anak yang kita tinggal, menurut kita itu anak tersebut bisa, tetapi pasti di setiap soal, di satu soal atau 2 soal, pasti anak tersebut kebingungan ya. Jadi kita harus awasi, kita tanyakan apakah anak tersebut bisa menjawab atau tidak. Kalau tidak, kita bisa membimbingnya secara perlahan agar anak tersebut bisa menjawab soal tersebut dengan mudah ya. Itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.